Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam Ta'limul Lughatul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Dan kali ini kita sudah masuk pada Ad-Darsul Khamis tentang Al-Hujuratu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat, pada Ad-Darsul Khamis kali ini, kita akan belajar tentang Al-Qawaid. Khususnya tentang Ismul Isyarah. Yaitu kaidah penggunaan kata tunjuk. Ismul Isyarah artinya adalah kata tunjuk. Materi ini dapat juga kalian akses pada buku pendidikan bahasa Arab kelas 4 halaman 64 hingga 65. Anak-anakku, isim isyarah yang akan kita pelajari kali ini adalah zalika dan juga tilka. Keduanya memiliki arti yang sama, yakni itu. Dan keduanya digunakan untuk menunjuk orang atau benda yang posisinya jauh. Yang posisinya jauh. Sekali lagi ya, dalika dan juga tilka digunakan untuk menunjuk orang atau benda yang posisinya jauh. Namun, sekalipun keduanya memiliki arti dan penggunaan yang sama, di antara keduanya tetap ada perbedaan. Bisa diperhatikan bahwa dalika digunakan untuk menunjuk orang atau benda, namun orang atau benda tersebut yang ditunjuk memiliki sifat mudzakkar atau laki-laki. Kalau orang berarti menunjuk orang laki-laki. Seperti Ahmad, Fauzan, dan lain sebagainya. Jika benda yang ditunjuk, ciri benda mudzakkar adalah jika kata tersebut tidak diakhiri dengan ta marbutah. Dan untuk tilka, orang atau benda yang ditunjuk memiliki sifat mu'annas, yakni perempuan. Kalau orang berarti seperti Fatimah, seperti Azizah, Nadia, dan lain sebagainya. Jika benda, maka kata tersebut diakhiri dengan ta marbutah. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh pada slide berikutnya. Alhamdulillah, ini dia contohnya anak-anakku. Dzalika dan tilka. Masih ingat kan? Dzalika dan tilka maknanya itu dan digunakan menunjuk orang atau benda yang posisinya jauh. Namun, di antara keduanya ada perbedaannya. Kalau dzalika menunjuk orang atau benda yang sifatnya mudzakkar, kalau tilka menunjuk orang atau benda yang sifatnya mu'annas. Mari perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, dzalika. Dzalika Hasan. Itu
Hasan. Ya, sesuai. Dalika mudzakkar, Hasan juga mudzakkar. Sama-sama mudzakkar, maka contoh ini adalah benar. Dzalika Hasan. Kemudian, dzalika lihafun. Itu selimut. Lihafun adalah benda yang sifatnya mudzakkar. Dari mana kita tahu mudzakkar? Karena tidak diakhiri dengan ta marbutah. Tidak ada ta marbutahnya. Lihafun, kitabun, mersamun, maktabun, kursiyun. Itu semua benda-benda yang bersifat mudzakkar. Biar lebih jelas, mari kita lihat perbandingannya. Tilka Aisyah. Tilka Aisyah. Ya, Aisyah itu adalah seorang perempuan. Sesuai dengan fungsinya, tilka menunjuk pada orang yang sifatnya muannas. Yang kedua, tilka sa'atun. Itu jam. Jam, bahasa Arabnya sa'atun. Dan sa'atun menunjukkan kata yang bersifat muannas. Kenapa? Karena diakhiri dengan ta marbutah. Nah, jelas bukan perbedaannya? Insya Allah. Maka tidak dibenarkan jika ingin mengatakan itu Aisyah menggunakan dzalika Aisyah. Yang benar tilka Aisyah. Itu juga sebaliknya. Tidak dibenarkan ketika menunjuk itu Hasan menggunakan tilka Hasan. Yang betul dzalika Hasan. Itu juga dengan menunjuk benda. Dzalika sa'atun. Ini adalah contoh yang salah. Ya, yang betul tilka sa'atun. Karena sa'atun itu bentuk benda muannas. Maka isim isyarah yang digunakan juga muannas. Bisa dipahami anak-anak? Insya Allah. Dan untuk menguji kemampuan belajar kita, ini ada sedikit permainan menjodohkan. Silakan nanti kalian jodohkan dengan diingat, dengan dilihat, dikira-kira apa yang sesuai dengan isim isyarah dzalika maupun tilka. Baik, perhatikan baik-baik orang dan juga benda yang disajikan pada tabel. Yang pertama ada wisadatun, yang kedua khizanatun, yang ketiga misbahun, yang keempat fatimatu, dan yang kelima faridu. Nah, kira-kira ini wisadatun cocoknya dengan kata tunjuk yang mana? Atau dzalika dipakai untuk menunjuk yang mana saja? Tilka menunjuk yang mana saja? Silakan kalian kerjakan dengan membayangkan saja. Ustaz kasih waktu kurang lebih 10 detik ya. Mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai belum? Waktunya habis. Mari kita cocokkan ya. Kira-kira kalau wisadatun itu ditunjuk menggunakan dzalika atau tilka ya? Oh, ternyata tilka. Kenapa tilka? Karena wisadatun adalah benda bersifat muannas. Tandanya ada tak marbutohnya. Berarti khizanatun sama ya. Sama-sama diakhiri tak marbutoh. Misbahun, isim isyarahnya yang cocok menunjuk misbahun yang mana? Dzalika atau tilka? Iya, dzalika. Karena misbahun mudzakkar. Tidak ada tak marbutohnya di belakang. Fatimah, nama orang laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka yang menunjuknya isim isyarahnya adalah tilka. Dan Farid, laki-laki, yang menunjuk adalah dzalika Farid.
Nah, selamat ya bagi yang benar semua. Yang belum benar, teruslah berjuang. Teruslah belajar dengan gigih, karena belajar adalah ibadah. Semakin banyak belajar, maka pahala ibadahnya semakin banyak pula. Semoga di lain kesempatan bisa menjawab semuanya dengan sempurna. Alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat, ternyata materi kita sudah usai. Dan tidak ada kata yang paling baik kita ucapkan kecuali syukur pada Allah. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan syukron katsira kepada kalian yang telah belajar dengan sungguh-sungguh dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz ucapkan manjadda wajada. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.